Subuh ini kajian kita tentang pertolongan Allah. Mungkin sebagian kita sudah mendengar, mudah-mudahan ingat. Yang belum, mudah-mudahan mendapatkan mau'izatil hasanah. Pertolongan Allah atau bahasa Arabnya Nasrullah. Jadi kalau ada namanya Nasrul itu orangnya suka nolong. Nah, ada di sini Pak. Oh, tak datang kan? Oh, tidak ada. Al-Quran ayat yang sering kita baca, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Idza apabila jaa telah datang nasrullah pertolongan Allah wal fath dan kemenangan wa ra'aita dan kamu lihat annas manusia yadkhuluna mereka masuk fi dinillah ke dalam din Allah, agama Allah, afwaja berbondong-bondong. Fasabbih maka bertasbihlah bihamdi dengan memuji rabbika Rabbmu wastaghfirhu dan mohon ampunlah kepadanya. Innahu sesungguhnya dialah Allah kana maha menerima taubat. Ini istilahnya terjemahan perkataan. Kalau anak-anak kami yang di pondok itu belajar ya terjemahan perkataan. Jadi setiap dia membaca ayat dia tahu artinya. Kita baca artinya, dia harus tahu ayatnya. Jadi jangan sampai kita menghafal ayat tapi kita tidak tahu artinya. Tapi kami menerapkan kepada anak-anak kami seperti itu, terjemahan perkataan dan juga ayat arti kita baca dia tahu ayatnya, seperti itu. Arti secara keseluruhan adalah apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan kamu lihat manusia masuk ke dalam agama Allah dengan berbondong-bondong, dan maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan mohon ampun kepadanya, sesungguhnya dia Allah maha penerima taubat. Ayat ini turun di kota Mekah pada tahun ke-8 Hijriah atau yang kita kenal Fathu Makkah tahun ke-8. Dan ayat ini disebut dengan surah Madaniyah. Ada namanya surah Makkiyah,
Ada namanya Madaniyah. Apa bedanya Makkiyah dengan Madaniyah? Apa bedanya Makkiyah, Madaniyah? Turunnya di Mekah, dan kalau Makkiyah turunnya di Mekah, Madaniyah turunnya di Madinah. Ada lagi yang beda? Kalau yang di Mekah ayatnya pendek atau panjang? Nah ini harus sebut ini. Nah, kalau kita katakan Makkiyah itu turunnya di Mekah, Madaniyah itu turunnya di mana, itu belum tepat. Sementara ayat ini turunnya di Mekah, tapi namanya Madaniyah. Jadi yang menentukan nama surah itu Makkiyah atau Madaniyah adalah masa turunnya. 13 tahun Rasulullah di Mekah, jadi namanya surah itu surah Makkiyah. 13 tahun Pak. Tapi 10 tahun Nabi di Madinah setelah Nabi hijrah. Tapi ayat ini turun ketika Fathu Mekah, penaklukan kota Mekah. Nabi membawa lebih dari 10.000 pasukan untuk menaklukkan kota Mekah. Maka surah ini masa turunnya adalah periode hijrah, setelah Nabi hijrah. Walaupun Nabi menaklukkan kota Mekah, tapi masa turunnya bukan tempatnya. Paham Bapak Ibu? Secara kesimpulan dari ayat ini, apabila telah datang pertolongan Allah, semua urusan selesai. Ya. 13 tahun Nabi berdakwah Bapak Ibu di Mekah. Yang masuk Islam hanyalah sahabat dan orang yang terdekat. 13 tahun. 10 tahun Nabi di Madinah, karena pada terjadinya perjanjian Hudaybiyah, perjanjian Aqabah, Bai'at Aqabah, orang Madinah mau hijrah, mau melaksanakan ibadah haji di kota Mekah. Nabi menyampaikan dakwanya dan pulang. Dan juga Nabi mengutus sahabat untuk berdakwah di Madinah sebelum Nabi hijrah. Itu salah satunya Mus'ab bin Umair yang Rasulullah utus. Dan Nabi hijrah ke Madinah, orang-orang Madinah itu sudah banyak masuk Islam berkat dari sahabat. Dan setelah itu barulah Rasulullah menaklukkan kota Mekah. Nah, itulah. Maka turunnya ayat itu di kota Mekah, maka berbondong-bondong orang masuk Islam. Termasuk waktu itu yang masuk Islam adalah pemimpin Quraisy, Abu Sufyan. Kenal Bapak Ibu? Hah? Jangan saya tentang nama kami Sufyan ini. Nah, maka orang-orang Mekah berbondong-bondong masuk Islam. Ini disebabkan pertolongan Allah. Kalau Allah sudah menolong, selesai masalah. Timbul pertanyaan, kenapa Palestina belum selesai-selesai? Karena belum ada pertolongan. Kalau sudah datang pertolongan Allah, selesai. Kalau Palestina selesai, kiamat. Kiamat. Bapak Ibu mau cepat selesai? Itu tergantung pertolongan Allah. Sampai saat ini
kita juga berharap Allah menolong kita. Apa yang sering kita minta tolong? Ya Allah, minta tolong apa? Masalah kita, umpamanya masalah kita yang belum selesai, kita minta Allah sembuhkan penyakit kita, Allah lunaskan hutang. Kita minta Allah nolong kita itu apa? Masalah yang belum dapat jodoh, yang belum dapat keturunan, yang macam-macam lah masalah yang kita hadapi. Tapi Bapak Ibu, Allah itu menolong ada secara langsung, ada tidak. Contoh pertolongan Allah secara langsung kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud. Ketika api itu menyala, apa yang diminta oleh Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim hanya mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Hanya Allah tempat aku meminta pertolongan. Nabi Ibrahim tidak minta api itu dipadamkan. Kalau kita nampak rumah umpamanya ada yang terbakar, yang kita minta apa? Memadamkan. Kita padamkan Nabi. Tapi Nabi Ibrahim tidak. Dia tidak minta api itu dipadamkan. Dia hanya minta tolong. Makanya apa kata Allah? Qulna ya rukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Apa kata Allah? Ya nar, wahai api, dinginlah. Bardan wa salaman ala Ibrahim, dan selamatkan Ibrahim. Api tetap melaksanakan tugasnya. Apa tugas api? Bakar. Sifat api itu apa? Panas. Tapi dia tetap melaksanakan tugas. Tapi Allah katakan ya narkuni bardan, wahai api, dinginlah. Nah, artinya ketika kita menghadapi masalah dalam hidup, kita jangan minta kepada Allah, ya Allah, tolonglah selesaikan masalah kami ini. Jangan. Yang harus kita minta pertolongan Allah. Ya Allah, aku mohon pertolonganmu, aku minta kebaikanmu, aku minta jalan petunjukmu, aku minta kesabaran, aku minta kekuatan, aku minta kebaikan. Itu yang harus kita minta kalau kita ada masalah. Jangan kita minta selesaikan masalah. Kalau itu yang kita minta, dengan kita pun selesai. Ini karena dalam hidup kita ini tak ada masalah kan. Yang buat masalah itu kita. Jadi kalau kita minta selesaikan, berarti dengan kita pun selesai. Nah, itu secara langsung pertolongan Allah. Ada juga yang tidak langsungnya kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim minta anak. Rabbi habli minas salihin, ya kan? Berikan aku zuriat, anak.
Tidak. Berapa tahun usia Nabi Ibrahim baru dapat? 85 tahun Bapak Ibu. Itu pun dapat dari jalur Hajar Ismail. Coba 85 tahun. Setelah itu dapat lagi anak dari jalur Sarah. Padahal lebih kurang jarak antara Ismail dengan Ishak itu lebih kurang 13 atau 14 tahun, Pak. Coba. Jadi lebih kurang waktu Nabi Ibrahim usia 85 tahun, Sarah itu lebih kurang 75 tahun. Tahu aja lah. Anggap aja lah usia Sarah baru mendapatkan anak Ishak itu lebih kurang Sarah umurnya 85 tahun. Lebih kurang. Kalau menurut ilmu kesehatan, ibu-ibu yang umur 85 tahun itu udah keropos. Gak akan mungkin, Pak, ya kan? Tapi kalau Allah berkehendak, tidak ada yang tak mungkin. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu. Jadi jangan kita pikir nenek-nenek tak bisa melahirkan. Terjadi nanti dia baru tahu. Jangan bilang aman-aman aja. Banyak kasus nenek banyak melahirkan ini. Di mata Allah pun tidak ada istilah monopusnya kan. Apakah Allah tidak sayang kepada Nabi Ibrahim? Padahal Nabi Ibrahim itu gelarnya Khalilullah. Apa arti Khalilullah? Teman dekatnya Allah. Kalau istilah kita orang-orang sekarang, teman dekat itu bestie. Tak mungkin orang yang dekat, teman dekat kita gak mau nolong, gak mungkin. Tapi begitulah caranya Allah memberikan pertolongannya, ada secara langsung, ada tidak. Nah, lalu kita lihat juga Nabi-Nabi sebelumnya juga ada yang secara langsung Allah tolong, ada tidak langsung. Contoh ketika Nabi Musa dikejar Firaun, ya kan? Di depannya lautan, Firaun dengan tentaranya semakin mendekat, sahabatnya takut. Ya Musa, nampaknya kita tersusul ini ya Musa, bagaimana? Apa kata Nabi Musa? Jangan takut, Rabbku bersamaku. Maka disitulah Nabi Musa diperintahkan Allah, ya Musa, pukullah lautan itu dengan tongkatmu. Nah, maka laut itu terbelah dan Nabi Musa selamat. Firaun mati dia pada bulan Muharram. Itu ada secara langsung, ada juga kepada Nabi Yakub
yang buta matanya akibat nangis yang berlebihan disebabkan kehilangan anak. Yusuf hilang, umurnya waktu itu lebih kurang 7 tahun, dan bertemu kembali pada umur Yakub 87 tahun. Pertanyaannya, ini matematiknya, andaikan Yusuf hilang waktu itu, Yakub umurnya 40 tahun, berapa tahun dia menangis? Perlu diulang soalnya. Musuh-musuh ini pakai matematik. Waktu Yusuf hilang umurnya 7 tahun, dan ketemu kembali dengan Yakub, ayahnya umurnya 87 tahun. Andaikan waktu hilang Yusuf itu Yakub berumur 40 tahun, berapa tahun? 40 tahun ya. Selama 40 tahun dia menangis. Jadi efeknya, menangis yang berlebihan itu menyebabkan kebutaan. Makanya jangan gara-gara perangai anak, perangai laki menangis terlalu butuh orang. Kehilangan suami itu jangan sampai 2 tahun butuh. Itu apakah Allah tak sayang? Tetapi begitulah caranya Allah memberikan pertolongannya. Maka kembali kepada kita, kenapa Allah belum juga menolong kita? Itu pertanyaannya. Ada yang secara langsung, ada tidak. Maka kalau kita lihat di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, Allah katakan, Am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah kamu mengira kamu akan masuk surga? Walamma, padahal ya'tikum, belum datang kepada kalian, mathalul ladina, perumpamaan orang-orang khalau, sebelum orang-orang terdahulu, min qablikum, sebelum kalian, matsahumul ba'sa, mereka itu ditimpa kemelaratan, ad-dharra, penderitaan, azulzilu, kegoncangan. Jadi apakah belum kamu rasakan? Apakah belum datang kepada kalian? Contoh, ini contoh, perumpamaan, permisalan, bahasa kampung kami, example, seperti orang-orang terdahulu sebelum kalian, mereka itu, kata Allah, matsahumul ba'sa, ditimpa kemelaratan, melarat, dharra, penderitaan, menderita, azulzilu, kegoncangan. 3, melarat, hidup, menderita, kegoncang jiwa. Pernah tak kita merasakan itu? Contoh seperti Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub yang hartanya, jabatannya kaya raya, sawah ladang ternaknya, anaknya, tetapi ketika Allah mengambilnya, coba, bahkan kesehatannya diambil oleh Allah. Berapa tahun Nabi Ayub menderita
melarat, goncang jiwa istrinya. Dan penyakit Nabi Ayub itu tak pernah diderita orang sebelum dan sesudahnya. Bahkan daging-dagingnya itu berjatuhan. Tapi Nabi Ayub cuma minta dua sama Allah, jangan engkau ambil lisanku, lidahku, dan hatiku. Itu saja yang diminta Nabi Ayub. Lisan ini hanyalah digunakan untuk berzikir. Hati ini hanyalah untuk bersyukur kepadamu. Itu yang diminta Nabi Ayub. Tetapi istrinya Bapak Ibu goncang jiwanya. Bagaimana tak goncang? Kalau kita awalnya hidup sudah susah, dapat susah itu tidak terasa, udah biasa. Tetapi orang yang awalnya hidup dengan kemewahan, serba ada, orang-orang hormat kepada kita, tetapi ketika sudah tak ada, bagaimana? Kalau kita tak ada apa-apa lagi, orang menghormati kita, matilah suram. Bahkan ada yang menghinanya. Ayo, ini terjadi akibat ulahmu sendiri, ya kan? Tapi Nabi Ayub tak pernah bersuuzon sama Allah. Bahkan Nabi Ayub tak pernah minta sembuh, tetapi istrinya goncang tak Bapak Ibu menghadapi harta nggak ada, orang-orang menghina. Goncang nggak jiwa istri itu melihat keadaan seperti itu? Goncang kok. Harta nggak ada, awalnya kita senang, tapi orang-orang menghindar kita, tak ada belum, bahkan menghindar kita. Oh, sedihnya bukan main. Siapa nama istri Nabi Ayub? Mau Siti Rahmah. Ada di sini? Datang dia. Coba. Pak Joyo kan. Makanya Bapak Ibu, tapi Nabi Ayub tak pernah minta sembuh 15 tahun. Bayangkan Bapak Ibu, menurut riwayat ada yang mengatakan 8 tahun, ada 15 tahun, Allahu a'lam. Coba, Masya Allah. Tetapi karena keadaan, apa kata istrinya? Ayub, engkau kan seorang nabi, engkau berdoa saja Allah kabulkan. Apa jawab Nabi Ayub? Aku malu. Coba, aku malu. Berapa banyak nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita, coba. Dan itu pun bukan milik kita, hanya titipan saja. Nih, yang ada pada kita ini tangan, mulut, apa lagi? Semua yang ada pada diri kita ini milik siapa? Lillahi ma fis samawati. Segala ada yang apa yang ada di bumi milik Allah. Istri milik Allah, suami, anak, orang tua milik Allah. Kalau milik Allah, kapan saja yang punya berhak mengambilnya. Berhak? Berhak. Apa yang kita miliki? Apa tidak? Ya kan? Maka jangan merasa memiliki, apalagi harta. Harta itu kalau ada digenggam itu menjadi susah Bapak, apalagi masuk ke dalam hati, untuk susah dan memberi itu. Maka Nabi Ayub cuma berkata, Anni massaniyad-dur wa anta arhamur rahimin. Anni, sesungguhnya aku, massaniyad,
disentuh adur kemudaratan, disentuh Pak. Bisa tak Bapak Ibu bayangkan apa beda disentuh ditimpa? Mana yang lebih berat? Ditimpa kan? Tapi Nabi Ayub mengatakan hanya disentuh, disentuh tidak terasa, hanya sedikit saja. Beda dengan ditimpa. Ditimpa itu berat. Mungkin kita kalau menghadapi ujian yang seperti itu pasti dia ditimpa musibah, ya kan? Hartanya habis, kebunnya terbakar, ternaknya mati, ya kan? Itu ditimpa. Tapi Nabi Ayub tak pernah bersuuzon sama Allah, dan dia tidak mau suuzon. Dia berhusnuzon, berprasangka baik selalu terhadap Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku hanya disentuh oleh kemudaratan ini. Wa anta, dan engkau ya Allah arhamu, maha pengasih, ar-rahimi, maha penyayang, maha kasih, maha sayang engkau ya Allah. Akhirnya Allah selesaikan masalahnya. Allah kembalikan semua yang telah Allah ambil itu. Coba, makanya kalau kita mendapatkan sakit, ikhtiar kita berobat. Tapi kalau bisa minum air atau minum obat itu baca doa lah. Anni massaniyadur wa anta arhamur rahimin. Dan Nabi Ayub disembuhkan kembali, dikembalikan hartanya itu di bulan Muharram. Kira-kira kita pernah mengalami kan seperti itu? Mungkin yang agak terasa waktu Covid lah ya. Waktu Covid semua ekonomi anjlok, semua kegiatan kita terbatas, hanya banyak di rumah, ya kan? Waktu Covid agak terasa nggak hidup kita agak menderita? Terasa? Yang paling terasa itu kamilah para ustaz-ustaz Bapak Ibu. Tak ada tempat nak ceramah, masjid tutup. Itu memang terasa betul. Biasa kita ada 3, kadang ada 4 sehari, ada 2, minimal 1 lah. Kalau tak wirid tak ada masuk. Pemasukan ini tidak ada sama sekali. Pengeluaran setiap hari terasa berat, menderita. Oh, goncang ini Bapak Ibu, goncang. Tapi hikmahnya di rumah aja, makan tidur aja. Tapi apa hikmahnya? Setelah Covid banyak istri melahirkan setelah itu, karena akibat betah di rumah kan? Sampai anak pun ada nama corona. Ada ya. Kadang-kadang kita berharap ketika Allah itu datang pertolongan, kita minta pertolongan itu dengan cepat. Umpamanya ada orang minta tolong, Pak, ada tak di sini yang dengar-dengar mau jual tanah, ya kan? Di daerah Bapak ini, untuk apa? Kami mau bikin usaha Pak. Tapi tanah di sini mahal, nggak apa-apa Pak. Mungkin anggaran 2M kami ada. Dengan 2M itu kita cari. Ketemu dengan yang punya. Ini tanah Bapak, iya, jual Pak. Ya kalau cocok berapa Pak? Mungkin sekitar 1,5 M aja lah. Wih, apa yang terpikir oleh kita waktu itu? 1,5 M-nya. Yang satu bisa cari 2M, yang satu mungkin anggaran 1,5 M. Kata yang tuan punya rumah, kalau nanti laku 1,5 M, untukmu 200 juta. Oh, 700 juta dapat nih. Itu siang malam itu yang terpikir terus. Kalau dapat 700 juta beli apa? Kemari, sini, situ. Siang malam, rupanya tak jadi barangku.
seteles awak dibikin. Kita pengen ketika kita minta pertolongan Allah langsung, tapi ya kan, kembali ada itu secara langsung, ada tidak. Nah, lalu bagaimana supaya pertolongan Allah itu segera datang? Caranya kita harus melewati jambatan tadi, ad-darra, ba'sa, azul zinu, melarat, menderita, goncang. Itu jabatannya. Lalu apa saja yang harus kita lakukan? Bangunkan keyakinan bahwasanya yang sebaik-baik penolong adalah Allah. Cuma kadang Bapak Ibu tanpa kita sadari, kita ini banyak berharap kepada manusia, siap-siap kecewa. Biasanya kita kalau punya anak, mungkin anak kita ini sudah selesai kuliahnya, ada teman kita yang kerja di kantor, kita coba-coba telepon, Bu, ada tak kira-kira di tempat ibu dengan lowongan ini si anunya anak kita ini udah selesai kuliahnya, bisa gitu kan? Kadang-kadang itu kan minta tolong kan? Mana tahu dia bisa bantu-bantu di sana, ya kan? Ternyata kita dengar ada lowongan, tetapi orang lain yang dia masukkan, kecewa tak? Kecewa kita. Makanya kalau seperti itulah kita hanya bergantung sama Allah. Mungkin ada tempat yang lebih baik untuk anak kita nanti. Sama juga dengan kita, kadang-kadang kita antar anak kita ke pondok, ya kan, pondoknya di sana, kita kasih tahulah dengan ustaz dan ustazahnya, ustaz, ustazah, kami titip anak kami di sini yo, gitu kan? Jangan titip sama manusia, titip sama Allah. Sedih berpisah dengan anak, wajar. Tapi setelah dia pulang, stres kita, Pak, main HP aja kerjanya. Anak saya gitu juga di rumah. Mending kamu di pondok, biarlah Abi dan Umi sibuk mencari nafkah buat kalian sekolah kalian. Tapi kalau sampai pulang, yang tahu jadwal sholat, jadwal makan, habis tuh HP aja. Memang dia tak dapat main HP di pondok, macam mana Ustaz? Makanya Bapak Ibu, sesuatu harus kita minta tolong sama Allah. Jadi bangunkan keyakinan Allah sebaik-baik penolong. Yang kedua, kalau kita minta tolong itu sabar. Wasta'inu bis-sabr was-salah. Dan minta tolong kamu sama Allah itu sabar. Andaikan proposal menumpuk di meja, untukmu masih di bawah, jangan minta cepat, sabar. Bangunkan emosionalmu dengan kesabaran dan tingkatkan spiritualmu dengan sholat. Wasta'inu bis-sabr was-salat. Jadi kalau ingin cepat ditolong, tingkatkan ibadah sholatmu. Ini minta tolong tapi sholatnya tak meningkat. Ini minta tolong tapi sholatnya tak di masjid. Ini minta tolong tapi sholatnya tidak di awal waktu. Bagaimana Allah menolong? Coba. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tak akan merubah kecuali kamu yang merubahnya. Jadi kalau mau cepat ada perubahan, kamu dulu yang mulai. Coba. Kalau kita tak berubah, apalagi sibuk mengibah-mengibahnya. Urusan orang yang kita ceritakan, aib orang yang kita buka. Sementara kekurangan kita
media-media ini sekarang aib aja yang dibuka, aib aja. Kadang-kadang saya sedih juga nengok medsos itu. Kadang-kadang masalah seperti ini pun diceritakan depan orang juga, aib dialah, kisah dialah, sehingga orang tahu dengan aib. Tutuplah, jangan curhat kepada manusia. Manusia pun banyak kekurangan dan juga hanya menduga-duga. Tapi kalau kita curhat sama Allah, kita minta tolong sama Allah, biarlah aib kita itu jangan sampai orang tahu. Sekarang medsos di mana-mana, sedikit-sedikit ekspor, sedikit-sedikit sehingga orang tahu. Ibu-ibu ada masalah, jangan curhat di medsos. Aduh galau sedihnya. Kan orang bertanya kenapa kok galau? Enggak. Baru nak melangkah tiba-tiba hujan. Orang bertanya. Jadi jangan medsos ini, boleh medsos seperti ini yang bermanfaat. Ini diliput kan ini. Makanya saya berani tak berani saya ngomong tidak takutnya. Jadi yang bermanfaat itu yang disampaikan sehingga orang dapat ilmu pelajarannya. Jangan sibuk kita menggibah. Ini ada efeknya, ada positif, ada negatifnya. Tapi lebih banyak negatifnya. Jadi harus cerdas kita menggunakan medsos. Nah, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu ya, harus sabar dan tingkatkan ibadah sholat. Udah habis waktu. Berapa menit? 10 menit. Yang selanjutnya, yang ketiga, yang pertama tadi yakin sama Allah sebaik menolong, sabar dan tingkatkan sholat. Yang ketiga, intansurullah wa yansurkum. Kalau kamu menolong agama Allah, Allah akan tolong kamu. Kalau ingin ditolong Allah, kita nolong orang dulu. Jangan kita tidak mau menolong orang, Bapak Ibu. Ini ada kisah Nabi Musa dengan Nabi Shu'aib. Jadi Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Nabi Musa terjadi perkelahian antara kaum Kipti dengan Firaun. Kaum Kipti ini berkelahi dengan pengikut Firaun. Kaum Kipti minta tolong kepada Musa. Waktu itu Musa umurnya lebih kurang 17 tahun. Musa bantu di tinjunya, mati pengikut Firaun ini. Sekali pukul mati, karena Nabi Musa itu kekuatannya super. Akhirnya dapat kabar Nabi Musa dikejar dan dibunuh. Akhirnya orang mengusul, pergilah kamu, tinggalkan kota ini. Akhirnya Nabi Musa pergi meninggalkan kota itu. Nah, tiba-tiba di daerah lain, lupa saya tempatnya, ada satu kelompok orang yang sedang memberikan ternaknya minum. Tapi Nabi Musa melihat ada dua perempuan yang tak bisa memberikan ternaknya minum. Perempuan ini anak Nabi Shu'aib. Ketika itu Nabi Musa tanya, kenapa kalian tidak memberikan ternak kalian minum? Kami baru bisa memberikan ternak kami minum kalau orang-orang ini sudah pergi, baru kami minta tolong. Ayahmu mana? Orang tua kalian? Kata anak ini, perempuan ini, ayah kami sudah lanjut usia. Akhirnya Nabi Musa lah yang memberikan pertolongannya. Diambilnya air, lalu dia berikan kepada ternak wanita ini minum. Setelah dia memberikan pertolongan, Nabi Musa berdoa. Ada yang tahu doanya? Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Itu yang dibaca Nabi Musa. Apa yang terjadi setelah itu? Wanita tadi pulang. Dia ceritakanlah kepada ayahnya. Siapa ayahnya?
Nabi Shu'aib. Apa kata anak? Dedi. Anggap aja lah. Kami tadi ketemu dengan seorang pemuda yang baik. Dia orangnya kuat. Dia nolong kami tadi. Siapa dia? Kami tidak tahu. Di mana dia? Sana panggil. Akhirnya anak Nabi Shu'aib datang malu-malu dia. Tuhan, ayahku menjemputmu ke rumah. Nah, ketika sampai di rumah Nabi Shu'aib, ceritalah dari mana, apa yang terjadi. Setelah itu apa kata Nabi Shu'aib? Kamu telah selamat dari orang yang zalim. Apa kata anaknya? Ayah, kalau kita ambil saja dia bekerja dengan kita bagaimana? Akhirnya Nabi Musa bekerja dengan Nabi Shu'aib 8 hingga 10 tahun. Setelah itu Nabi Musa dinikahkan dengan salah seorang anak Nabi Shu'aib. Apa belajar di sini? Nabi Musa menolong apa yang ditolong? Nabi Musa memberikan pertolongan apa tadi? Air kan? Ngambil air kan? Tapi Allah balas apa yang didapatkan Nabi Musa? Setelah menolong, apa yang dapat Nabi Musa? Hah? Belum jodoh, Pak. Terlalu cepat tuh. Dapat tempat tinggal, dapat pekerjaan, dapat anak lagi. Menurut yang saya baca, tongkat Nabi Musa itu pak dari Nabi Shu'aib. Nah, jadi kalau kita menolong, Allah pasti membalas dengan pertolongan Allah jauh lebih besar lagi, jauh lebih baik dari apa yang kita berikan. Nabi Musa cuma memberikan air, tapi dia berdoa. Ada yang ingat doanya tadi? Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Nanti saya sertakan di WA. Ada di dalam Al-Quran. Jadi Allah tidak mau membalas dengan balasan yang sama, Bapak Ibu. Tapi kita harus yakin sama Allah. Kita harus minta tolong sama Allah. Itu sajanya. Tingkatkan ibadahmu, keimanan. Sabar aja. Jadi semua pasti akan mendapatkan pertolongan Allah. Nah, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya yang keempat dengan wasilah. Wasilah itu dengan perantara. Bolehkah kita meminta tolong sama Allah tapi melalui perantara? Umpamanya begini, kita punya hajat sesuatu, kita berdoa, tapi kita minta melalui orang, tolong doakan kita. Bolehkah kita minta doa melalui orang? Boleh tak? Pak, tolong doakan saya, boleh tak? Rasulullah pernah berpesan kepada sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kalau kalian nanti bertemu dengan Uwais Al-Qarni, kalian boleh minta doa dari mulutnya. Pernah dengar kan? Karena doanya makbul. Ya. Artinya Rasulullah juga berpesan seperti itu. Kalau kamu bertemu dengan Uwais Al-Qarni, yaitu orang yang soleh, orang yang berbakti kepada orang tuanya, orang yang rindu dengan Rasulullah, walaupun tak berjumpa, tapi Rasul berpesan kalau ketemu dengan dia, minta doa melalui mulutnya. Karena kita tak tahu dari mulut siapa doa yang dikabulkan. Saya waktu 2023 ya, ada jemaah minta doa karena saya berangkat dalam setahun itu 3 kali Pak, umroh 2 kali, haji sekali 2023. Ini pun masih belum fit lagi Pak, baru pulang kemarin awal bulan.
membimbing haji reguler. Ini masih batuk juga, masih belum fit. Tapi ada jemaah minta, Ustaz doakan kami, kita doa apa? Ini khusus untuk anak kami Pak Ustaz. Kenapa anaknya Bu? Anak kami gadis Ustaz, umurnya sudah 30 tahun tapi belum dapat jodoh. Saya tanya, sudah ada belum? Belum ada Ustaz. Ya saya doakan aja. Di Madinah, di Mekah, saya doakan aja. Rupanya 3 bulan setelah itu dapat kabar, alhamdulillah sekarang sudah ada yang dekat. Nanti katanya 3 bulan lagi mau melamar. Nikah Pak. Nikah itu bukan karena saya, tapi karena doa saya. Tapi memang waktu itu sebelum berangkat ibu tuh ngasih duit dengan saya Pak. Jadi waktu itu panjang doanya. Tapi bukan karena duit itu juga. Ada aja waktu itu yang minta juga, Ustaz di Mekah ya doakan kami. Doa apa Bu? Kami mau umroh Ramadan sekeluarga. Saya doakan, berangkat mereka. Tapi memang tak ngasih duit ya. Nah, jadi bukan duit itu masalahnya. Tapi yang tak ngasih duit itu doanya agak pendek Pak. Canda. Ya? Iya iya. Jadi Bapak Ibu, artinya boleh kita minta kepada orang doakan, boleh kita undang orang untuk mendoakan. Sebagai rasa syukur minta mendoakan. Karena kita nggak tahu dari lisan mana, ya, dari lisan yang mana. Nah, andaikan pertolongan Allah itu datang, apa yang harus kita lakukan? Fasabbih bihamdi rabbik, maka bertasbihlah dan memujilah Rabbmu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini yang dapat saya sampaikan di hadapan Bapak dan Ibu. Terima kasih perhatiannya. Mohon maaf bila mana terdapat kekurangan.